ini saya akan mempresentasikan tentang manfaat teknologi informasi dalam mendukung dunia usaha. Yang pertama, apa sih teknologi informasi itu? Jadi, teknologi informasi adalah suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware dan software. Selanjutnya ada fungsi teknologi informasi. Yang pertama itu menangkap. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput. Yang kedua, mengolah. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Yang ketiga, menghasilkan. Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Yang keempat, menyimpan. Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Yang kelima, mencari kembali, menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Yang keenam, mentransmisi, mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Berikutnya, manfaat teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, munculnya peluang bisnis baru. Dengan semakin majunya teknologi dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang yang sangat menguntungkan dan sebagai model bisnis yang sangat menguntungkan. Contohnya, pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah Google, di mana search Google banyak digunakan untuk mencari sesuatu di internet, dan perusahaan Google akan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi, sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit, dan mengurangi operasional sehingga perusahaan dapat menambah jumlah produksi di setiap barang produksinya. Kemudian yang ketiga, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja, sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama, dan bisa melakukan telekonferensi untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Hal tersebut membuat rapat menjadi lebih praktis dan juga dapat mengawasi kinerja para karyawan. Yang keempat, akses informasi dan penyebaran informasi. Mempublikasikan berita melalui internet dapat tersebar luas dengan cepat dibandingkan dengan menggunakan fax atau pos. Kita dapat menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia dan dapat berinteraksi langsung melalui komputer. Yang kelima, komunikasi yang cepat. Fasilitas yang ada di internet banyak membuktikan kecepatannya berkomunikasi dengan orang yang dituju, seperti email yang telah banyak digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen. Chat atau video konferensi juga mempercepat komunikasi. Selanjutnya, 4 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan. Yang pertama, fungsi operasional. Fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping setelah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Yang kedua, fungsi monitoring dan kontrol. Keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial di dalam setiap fungsi manajer.
ketiga, fungsi planning dan decision. Mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi, karena keberadaannya sebagai penyedia dari rencana bisnis perusahaan. Yang keempat, fungsi komunikasi. Dalam era organisasi modern di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Berikut kesimpulannya. Jadi, peran perkembangan teknologi informasi pada saat ini tidak bisa dipisahkan dari dunia bisnis, karena perkembangan teknologi informasi dapat memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas bisnis. Namun, selain memberikan manfaat dalam bidang bisnis, teknologi informasi juga dapat disalahgunakan dalam hal yang kurang baik. Oleh karena itu, untuk penggunaannya harus digunakan secara bijak. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.